Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, racun itu diberikan kepadaku oleh seseorang, dan aku sendiri tidak tahu siapa orang itu. Yang aku tahu adalah, dia mengenakan gaun biru yang menutupi wajahnya. Karena itulah, aku tidak dapat melihat penampilannya. Namun aku yakin, bahwa dia adalah pakar tingkat immortal sejati, kata Kong Doumo Yuan. Apakah ada properti khusus pada gaun biru itu? Tanya Chu Feng. Tidak ada yang khusus, dan gaun biru itu sangat bersih. Tidak hanya gaun biru itu tidak memiliki bordir, bahkan tidak memiliki pola, kata Kong Doumo Yuan. Mengapa dia memberimu racun tanpa alasan? Tanya Chu Feng. Ini, Kong Doumo Yuan mulai ragu-ragu. Cepat bicaralah. Chu Feng berteriak padanya. Dia memberiku racun agar aku bisa mengurus kalian semua. Dia berkata bahwa, jika aku bertemu kalian semua dan aku tidak bisa menang, maka gunakan saja racun itu, karena pasti akan bisa membunuhmu. Saat itu, ketika aku bertarung melawan Wang Qiang dan Zhao Hong, aku melihat bahwa mereka tidak cocok untukku, dan dengan demikian menganggap racun itu tidak berguna. Tapi tetap saja, orang itu memberiku racun agar aku bisa menggunakannya pada kalian semua. Jadi, aku memutuskan untuk tidak membuang racun itu, dan akhirnya menggunakannya pada Wang Qiang. Itulah yang terjadi. Setelah itu, aku tidak pernah bertemu dengan orang itu lagi. Aku juga tidak tahu siapa dia, atau mengapa dia ingin membantu aku untuk mengurus kalian semua, ucap Kong Doumo Yuan dengan gugup. Dia sangat takut bahwa Chu Feng akan menarik kembali kata-katanya, dan kemudian membunuhnya. Ayo pergi, ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia mulai berjalan menuju kejauhan. Zhao Hong diam-diam juga mengikutinya. Ketika Chu Feng menyembuhkan luka-luka Kong Doumo Yuan, dia benar-benar meninggalkan formasi spiritual padanya. Pembentukan formasi itu mampu menentukan apakah Kong Doumo Yuan berbohong atau tidak. Karena itulah, dia yakin bahwa Kong Doumo Yuan telah mengatakan kebenaran, dan tidak berbohong kepada mereka. Melihat bahwa Chu Feng dan Zhao Hong benar-benar pergi, Kong Doumo Yuan sangat gembira. Kemudian, sudut mulutnya naik menjadi senyum aneh. Dia pun berpikir dalam hatinya, bodoh sekali, mereka benar-benar menyelamatkan aku. Namun demikian, aku berani menjamin bahwa keputusan kamu untuk melepaskan aku hari ini, itu akan menjadi sesuatu yang paling kamu sesali. Pikir Kong Mo Yuan. Semakin Kong Doumo Yuan memikirkannya, maka dia semakin merasa senang. Dia telah melakukan semua ini, dan menyebabkan begitu banyak orang mati. Namun dia, orang yang paling ingin dibunuh oleh Chu Feng dan Zhao Hong, ternyata benar-benar selamat. Dia merasa sangat gembira. Selain itu, dengan karakter Kong Doumo Yuan, ia secara alami tidak akan merasa bersyukur terhadap Chu Feng dan Zhao Hong, itu hanya karena mereka menyelamatkan hidupnya. Namun sebaliknya, dia berencana bagaimana membalas dendam pada Chu Feng dan Zhao Hong. Dan, whoosh, tepat pada saat itu, Chu Feng melambaikan tangannya, dan sinar cahaya keluar dari tangannya. Sinar itu terbang menuju Kong Doumo Yuan. Itu adalah sinar pedang yang dibentuk dengan kekuatan bela diri. Selanjutnya, kecepatannya sangat cepat. Dengan suara cerot, itu menembus ke dalam dantian Kong Doumo Yuan. Pada saat itu, kultivasi Kong Doumo Yuan hancur total. Chu Feng, kamu melanggar janjimu. Teriak Kong Doumo Yuan dengan amarah yang tak tertandingi. Pada saat itu, dia benar-benar merasa seolah-olah berada di antara surga dan neraka. Dia awalnya berpikir bahwa dia telah lolos dari malapetaka. Namun sayangnya, kultivasinya yang telah ia latih selama bertahun-tahun untuk mendapatkannya, itu seketika saja lumpuh. Baginya, ini adalah sesuatu yang bahkan lebih menyakitkan daripada dibunuh. Dihadapkan dengan Kong Doumo Yuan yang marah, Chu Feng hanya tertawa dingin. Aku hanya setuju untuk tidak membunuhmu, namun aku tidak pernah mengatakan bahwa aku tidak akan membahayakan kamu. Aku sudah bermurah hati hanya dengan melumpuhkan kultivasi kamu, ucap Chu Feng. Setelah selesai mengatakan kata-kata itu, Chu Feng terbang dan pergi. Pada saat itu, Zhao Hong yang sebelumnya merasa tertekan, dia pun mengungkapkan senyum mempesona. Meskipun dia tidak dapat membunuh Kong Doumo Yuan hari ini, tapi masih merupakan kepuasan untuk melumpuhkan kultivasinya.
Setelah mendapatkan penawarnya, Chu Feng dan Zhao Hong secara alami akan menuju Gunung Cloud Crane. Namun dalam perjalanan ke sana, satu hal telah mengganggu Chu Feng sepanjang waktu. Dia bertanya-tanya, siapa sebenarnya orang yang ingin mereka mati? Selain itu, orang itu adalah abadi sejati. Yang paling penting adalah, itu sangat mungkin bagi abadi sejati itu untuk menjadi ahli dari alam atas. Chu Feng dan Zhao Hong merenungkan masalah ini untuk waktu yang lama. Namun demikian, mereka tidak dapat memikirkan jawabannya. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng tidak merasa seperti dia pernah menyinggung abadi sejati selain yang dari klan Surgawi Kong. Pada saat Chu Feng dan Zhao Hong memeras otak mereka memikirkan siapa orang itu, si ratu tiba-tiba berkata, Chu Feng, jika tebakan aku benar, orang itu harusnya seseorang dari klan Surgawi Chu, ucap si ratu. Ratu, mengapa kamu mengatakan itu? Tanya Chu Feng. Meskipun kamu belum menyinggung salah satu ahli tingkat abadi sejati klan Chu Heavenly Clan, tapi kamu telah membunuh seseorang dari Chu Heavenly Clan. Meskipun Chu Heavenly Clan telah mengumumkan bahwa mereka tidak akan peduli dengan kehidupan atau kematian generasi muda mereka sementara mereka berada di alam biasa Hundred Refinements, tapi tetap saja bahwa generasi muda mereka adalah orang-orang dari Chu Heavenly Clan mereka. Dengan demikian, bagaimana mungkin mereka bisa benar-benar duduk dan menonton dan tetap acuh tak acuh? Ucap si ratu. Sekarang kamu sudah menyebutkannya, maka itu akan masuk akal. Jika orang lain memiliki kekuatan True Immortal dan ingin merawat aku, maka mereka bisa menyerang aku langsung. Tidak perlu bagi mereka untuk membantu Kong Dou Mo Yuan dari bayang-bayang, dan menyembunyikan identitas mereka saat melakukannya. Jika kita harus memberikan penjelasan untuk itu, maka memang benar bahwa klan Surgawi Chu akan menjadi yang paling mencurigakan. Lagi pula, mereka tidak bisa menyerangku secara terbuka. Jika mereka melakukannya, mereka akan melanggar aturan yang ditetapkan oleh klan Surgawi Chu mereka sendiri, kata Chu Feng. Chu Feng, ini bukan masalah kecil. Itu akan menjadi satu hal jika itu hanya orang-orang dari alam biasa 100 perbaikan. Namun dengan kekuatanmu saat ini, jika kamu benar-benar ditargetkan oleh Chu Heavenly Clan, kamu tidak bisa ceroboh lagi. Singkatnya, terlepas dari siapa itu yang menargetkan kamu dari bayang-bayang, kamu harus berhati-hati, ucap si ratu memperingatkan. Aku akan berhati-hati, kata Chu Feng. Setelah itu, Chu Feng dan Zhao Hong terus melakukan perjalanan, dan akhirnya tiba di Gunung Cloud Crane. Kedatangan mereka kali ini berbeda dari biasanya. Mereka tidak diberhentikan, tetapi sebaliknya langsung dikirim ke sisi Golden Crane True Immortal dengan formasi teleportasi setelah mencapai Gunung Cloud Crane. Senior, bagaimana? Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Tanya Chu Feng. Tepat setelah melihat Golden Crane True Immortal, Chu Feng dan Zhao Hong menjadi gugup. Mereka samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Alasan untuk itu adalah, karena mereka menemukan bahwa Golden Crane True Immortal memiliki ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Ekspresi serius seperti itu membuat mereka takut, bahwa sesuatu telah terjadi pada Wang Qiang. Ada dua hal yang harus aku ceritakan pada kalian berdua, kata Golden Crane True Immortal. Senior, silahkan, kata Chu Feng dan Zhao Hong bersamaan. Pertama, aku sebenarnya sudah menghilangkan racun Wang Qiang. Aku meminta kalian berdua mencari penawar racunnya, itu hanya karena aku ingin kalian berdua menemukan beberapa jawaban, kata The Golden Crane True Immortal. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng dan Zhao Hong dibuat terdiam. Mereka memiliki sensasi dipermainkan. Karena bagaimanapun, mereka berdua telah mencari penawarnya sambil menempatkan hidup mereka, sehingga mereka bisa menyelamatkan Wang Qiang. Namun pada akhirnya, racun Wang Qiang sudah dihilangkan. Untungnya, mereka berhasil melewati perjalanan yang menakutkan ini tanpa kecelakaan. Kalau tidak, bahkan Chu Feng tidak dapat memastikan apakah dia akan membenci Golden Crane True Immortal atau tidak. Senior, bagaimana dengan masalah kedua? Tanya Chu Feng. Masalah kedua juga terkait dengan Wang Qiang, kata The Golden Crane True Immortal. Apakah ada yang salah dengan Wang Qiang? Tanya Chu Feng dan Zhao Hong secara bersamaan. Lagi pula, mereka berdua adalah yang paling khawatir untuk keselamatan Wang Qiang. Telah ada perubahan pada tubuh Wang Qiang, dan akan sulit bagi aku untuk menggambarkannya. Bagaimana dengan ini, kalian berdua bisa mengikuti aku. Hanya saja, kamu harus siap untuk apa yang akan kamu lihat, ucap Golden Crane.
Setelah dia menyelesaikan kata-kata itu, Golden Crown True Immortal melambaikan lengan bajunya. Kemudian, Chu Feng dan Zhao Hong merasakan pemandangan di depan mereka berubah dengan cepat. Saat berikutnya, garis pandang Chu Feng dan Zhao Hong kembali normal. Mereka telah tiba jauh di dalam istana. Itu adalah, seru keduanya. Pada saat itu, ekspresi Chu Feng dan Zhao Hong berubah sangat besar. Istana itu tidak terlalu besar, dan juga tidak cantik. Namun demikian, itu sangat istimewa. Keempat dinding itu semuanya sangat kokoh, karena formasi spiritual yang sangat kuat telah ditempatkan pada mereka. Selain itu, komposisi struktural dinding juga sangat istimewa. Ini sudah jelas menunjukkan bahwa, ini adalah tempat bagi seseorang untuk mengikuti pelatihan tertutup. Hanya saja, tempat untuk pelatihan tertutup tidak cukup untuk membuat Chu Feng dan Zhao Hong bereaksi seperti yang mereka lakukan. Alasan mengapa mereka bereaksi seperti itu adalah, karena Wang Qiang terbaring di sini. Lebih jauh lagi, Wang Qiang saat ini dapat dikatakan sangat berbeda dari sebelumnya. Perubahan besar terjadi pada tubuh Wang Qiang. Perubahan ini terjadi begitu besar, sehingga bahkan Chu Feng dan Zhao Hong tercengang olehnya. Pada saat itu, tubuh Wang Qiang tampaknya telah tumbuh 2 kali lipat. Kulitnya berubah, dan terus menggeliat tanpa henti. Itu seolah-olah sesuatu akan muncul dari dalam tubuhnya. Selanjutnya, tubuh Wang Qiang juga memancarkan cahaya redup. Cahaya redup ini agak aneh. Meskipun sangat redup, tapi seseorang dapat mengetahui dengan cermat bahwa itu terdiri dari 4 warna berbeda. Mereka berwarna hijau, biru, merah, dan juga ungu. Yang paling penting adalah, terlepas dari pancaran sinar itu, ada juga semacam gas yang mengelilingi Wang Qiang bersamaan dengan cahaya. Gas itu juga berwarna hijau, biru, merah, dan ungu. Itu seolah-olah api meningkat dari tubuh Wang Qiang. Senior, apa yang terjadi pada Wang Qiang? Bukannya kamu bilang racunnya sudah dihilangkan? Tanya Chu Feng dengan panik. Dia tidak dapat menentukan dengan tepat, apa yang terjadi dengan Wang Qiang. Tidak, itu bukan racun. Aku sudah menghilangkan racun itu. Perubahan Wang Qiang sekarang ini memang agak aneh. Namun demikian, kalian semua sebenarnya tidak perlu khawatir tentang itu. Apa yang terjadi padanya bukanlah sesuatu yang buruk, tetapi sesuatu yang baik, ucap Golden Crown. Tiba-tiba saja, Golden Crown True Immortal menghapus ekspresi seriusnya, dan mengungkapkan senyum tipis. Seolah-olah dia sengaja berpura-pura dengan ekspresi serius yang dia kenakan sebelumnya, bahwa dia sedang bermain-main dengan Chu Feng dan Zhao Hong. Hal yang baik, seru Chu Feng dan Zhao Hong dengan bingung. Penampilan Wang Qiang saat ini, itu tampaknya lebih seperti semacam kekuatan tersembunyi di dalam dirinya yang terbangkitkan, kata The Golden Crown True Immortal. Semacam kekuatan tersembunyi di dalam dirinya yang terbangkitkan. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng dan Zhao Hong keduanya terkejut. Dan kemudian, mereka sangat gembira. Alasan untuk itu adalah, karena jika kekuatan yang tersembunyi di dalam Wang Qiang dibangkitkan, maka kemungkinan besarnya akan meningkatkan kekuatan Wang Qiang. Bagi Wang Qiang, ini memang akan menjadi sesuatu yang baik. Namun demikian, kekuatan macam apa ini? Mungkinkah itu kekuatan ilahi? Tanya Chu Feng. Sesuatu seperti ini sulit dikatakan. Bagi sebagian orang, itu mungkin karena garis keturunan warisan mereka yang telah disegel. Bagi yang lain, mungkin kekuatan ilahi mereka disegel. Namun terlepas dari mana itu mungkin, itu tetap merupakan hal yang baik untuk Wang Qiang. Jadi, kalian berdua tidak perlu terlalu khawatir, kata The Golden Crown True Immortal. Senior, apakah ini segel buatan manusia? Tanya Chu Feng yang ingin tahu, apakah seseorang telah menyegel kekuatan Wang Qiang atau tidak. Itu sulit dikatakan. Mungkin saja seseorang melakukan penyegelan, dan mungkin juga itu disebabkan oleh semacam peristiwa tak terduga. Karena kekuatannya secara otomatis terbangkitkan, maka akan sangat mungkin bahwa kekuatan tersembunyi itu menyegel dirinya sendiri. Jika itu disegel oleh seseorang, bagaimana mungkin segel bisa dilepaskan dengan mudah? Kata Golden Crown True Immortal. Apa yang dikatakan senior itu sangat benar, ucap Chu Feng. Mendengar apa yang dikatakan Golden Crown True Immortal, Chu Feng menghela nafas lega. Jika penyegelan kekuatan Wang Qiang bukan buatan manusia, maka berarti Wang Qiang ini tidak memiliki musuh yang menyegel kekuatannya. Namun demikian, tidak ada yang absolut.
Bahkan jika penyegelan itu bukan buatan manusia, maka tidak bisa dikatakan dengan pasti bahwa Wang Qiang tidak memiliki musuh. Lagi pula, selama kekuatannya disegel, ini berarti dia harus menemukan sesuatu di masa lalu. Suamiku benar-benar luar biasa. Bakatnya sudah luar biasa ini, bahkan sebelum kekuatannya sepenuhnya terbangkitkan. Jika kekuatannya benar-benar terbangkitkan, bukankah dia akan lebih kuat? Hahaha, aku benar-benar ingin melihat, seperti apa kekuatan kebangkitan suamiku nantinya. Ucap Zhao Hong dengan sangat gembira. Sebagai kekasih Wang Qiang, secara alami dia akan lebih bahagia daripada yang lain, itu ketika melihat suaminya menerima kesempatan yang sangat beruntung. Meraung. Tepat pada saat itu, raungan tiba-tiba terdengar dari dalam Wang Qiang. Raungan itu sangat aneh. Saat raungan itu terdengar, Chu Feng segera merasa menggigil. Justru karena suara itu begitu menakutkan, Chu Feng, Zhao Hong, dan Golden Krone True Immortal tanpa sadar mengambil 2 langkah mundur. Pada saat itu, Chu Feng memandang Zhao Hong dan Golden Krone True Immortal, dan menemukan bahwa mereka memiliki reaksi yang sama dengannya. Adalah satu hal bagi Zhao Hong untuk memiliki reaksi yang sama dengannya. Namun demikian, Golden Krone True Immortal adalah individu yang terkenal dari alam atas. Namun bahkan ekspresinya berubah setelah mendengar raungan itu. Senior, apa yang terjadi pada suamiku? Mengapa ada binatang buas yang meraung dari dalam tubuhnya? Terlebih lagi, auman itu begitu mengerikan. Apakah kamu yakin bahwa itu adalah kekuatannya yang akan terbangkitkan, dan bukan semacam monster yang tersegel di dalam dirinya? Tanya Zhao Hong gugup. Alasan untuk itu adalah, karena dia telah menemukan bahwa bukan hanya tubuh Wang Qiang memancarkan auman aneh itu, tetapi cahaya ungu gelap di tubuhnya juga tumbuh semakin kuat dan lebih kuat. Cepat kembali, ucap Golden Krone. Pada saat itu, Golden Krone True Immortal melambaikan lengan bajunya, dan membawa Chu Feng dan Zhao Hong di belakangnya. Segera, dia telah pindah ke tepi aula istana bersama Chu Feng dan Zhao Hong. Kemudian, dia membuat formasi spiritual untuk menyegel Wang Qiang di dalamnya. Formasi spiritual itu sangat besar, dan terdiri dari banyak lapisan formasi spiritual. Itu adalah formasi penyegelan yang sangat kuat. Senior, apa yang kamu lakukan? Tanya Zhao Hong. Melihat adegan ini, Zhao Hong menjadi lebih panik. Dia panik karena dia khawatir ada semacam monster yang disegel di tubuh Wang Qiang, dan kemudian monster itu akhirnya bisa mengambil nyawa Wang Qiang. Di antara mereka, Golden Krone True Immortal akan menjadi orang dengan kemampuan terbesar, untuk menyelamatkan hidup Wang Qiang. Namun demikian, bukan saja Golden Krone True Immortal tidak melakukan apapun untuk menyelamatkan hidup Wang Qiang, tapi ia malah mengatur formasi penyegelan yang kuat untuk menyegel Wang Qiang di dalamnya. Dia merasa bahwa dia hanya meninggalkan Wang Qiang. Dengan demikian, bagaimana mungkin Zhao Hong tidak panik? Zhao Hong, kamu tidak perlu khawatir. Ini pasti semacam kebangkitan kekuatan dari dalam diri Wang Qiang. Dengan demikian, hidupnya tidak akan berada dalam bahaya. Namun sebaliknya, kitalah para pengamat yang perlu berhati-hati. Jika menilai dari hal-hal sekarang, terlepas dari kekuatan seperti apa kekuatan kebangkitan Wang Qiang, itu pasti akan sangat kuat. Aku khawatir kekuatan itu akan sangat ganas setelah benar-benar dibangkitkan, kata The Golden Krone True Immortal. Apa? Seru Zhao Hong. Mendengar kata-kata itu, mulut Zhao Hong sedikit terbuka, dan sukacita muncul di matanya. Menurut apa yang dikatakan Golden Krone True Immortal, ini jelas-jelas merupakan hal yang baik. Wang Qiang tidak hanya akan mendapatkan kekuatan baru, tetapi kekuatan ini juga sangat kuat. Senior, ada 4 raungan binatang buas yang berbeda datang dari tubuh Wang Qiang. Mungkinkah ada 4 binatang buas di dalam tubuhnya? Kata Chu Feng. 4 binatang yang berbeda mengaum, seru Zhao Hong yang terkejut. Dia merasa bahwa aumannya sama saja. Chu Feng, pendengaranmu sangat bagus. Memang benar, ada 4 binatang buas yang berbeda yang meraung sekarang. Dengan demikian, mungkin saja Wang Qiang adalah orang dari klan mengerikan, dan tubuhnya mengandung semacam bloodline mengerikan. Kata Golden Krone True Immortal. Seseorang dari klan mengerikan, seru Chu Feng. Mendengar itu, ekspresi Chu Feng berubah. Meskipun dia terkejut, tapi dia bisa menerimanya. Karena bagaimanapun, asal-usul Wang Qiang adalah sebuah misteri.
Meskipun ia tampak seperti manusia sepanjang waktu, tapi jika Bloodstest Monstrous-nya disegel, itu wajar baginya untuk tidak dapat mengambil bentuk binatang buas atau memancarkan aura binatang buas. Mengaum. Tepat pada saat itu, keempat raungan itu semakin menguat dan khas. Itu memang mengaum dari 4 binatang yang berbeda. Selanjutnya, auman mereka sangat menakutkan. Seseorang akan merasa takut dari hati mereka, itu ketika mereka mendengar raungan itu. Dan, boom, tiba-tiba saja, langit dan bumi mulai bergetar hebat, dan seolah-olah tubuh Wang Qiang telah meledak. Sinar ungu gelap dan gas ungu gelap memenuhi seluruh formasi spiritual, yang menyegel Wang Qiang di dalamnya. Pada saat itu, hati Chu Feng dan Zhao Hong langsung mengencang. Mereka berdua takut sesuatu akan terjadi pada Wang Qiang. Namun dengan melihat menggunakan mata surgawinya, hati yang tertahan Chu Feng mulai terangkat. Wang Qiang masih ada di dalam formasi spiritual. Bukan hanya dia benar-benar tanpa cedera, tetapi tubuhnya juga memancarkan sinar ungu. Pada saat itu, tubuh Wang Qiang telah kembali ke ukuran aslinya. Itu juga tidak lagi terdistorsi atau berkedut, dan seolah-olah Wang Qiang telah kembali normal. Meskipun Wang Qiang baik-baik saja, tapi Chu Feng sekali lagi mengungkapkan ekspresi yang sangat heran. Alasan untuk itu adalah, karena 4 binatang buas yang sangat besar berdiri di sekitar Wang Qiang. Keempat binatang buas itu masing-masing berwarna hijau, merah, biru, dan ungu. Tingginya masing-masing lebih dari 100 meter, dan beberapa ratus meter. Itu adalah 4 raksasa yang sebenarnya. Selain itu, meskipun keempat binatang buas itu memiliki penampilan yang berbeda, mereka semua tampak sangat galak, dan memiliki taring yang tajam. Chu Feng telah melihat banyak hal menakutkan dalam hidupnya. Namun demikian, itu adalah pertama kalinya Chu Feng pernah melihat binatang buas yang menakutkan seperti 4 binatang ini. Jika Azure Dragon, harimau putih, burung vermilion, dan kura-kura hitam adalah 4 binatang suci dari surga, kemudian 4 binatang buas yang mengelilingi Wang Qiang menyerupai binatang iblis dari neraka. Tidak hanya penampilan mereka yang sangat jelek, tetapi aura mereka juga sedingin es, gelap, dan juga ganas. Selain itu, meskipun pembentukan formasi memisahkan mereka, tapi Chu Feng masih bisa merasakan kekuatan dari 4 binatang buas. Mereka begitu kuat, sehingga bahkan rambut Chu Feng mulai berdiri tegak. Namun untuk kegembiraan Chu Feng, terlepas dari seberapa sengit dan menakutkannya keempat binatang buas itu, mereka tampaknya tidak punya niat untuk menyakiti Wang Qiang. Tapi sebaliknya, mereka tampaknya menjaga Wang Qiang. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.